Di video kali ini gue bakalan membahas tentang recent breakout yang terjadi pada Bitcoin dominance, apa artinya ini bagi Bitcoin maupun altcoin. Nah, sebelum gue mulai video ini, kalau misalkan kalian ingin nge-short Bitcoin maupun banyak banget altcoin, di sini kalian bisa cek melalui platform BingX. Ini adalah salah satu market yang gue rekomendasikan dengan fee futures yang paling rendah. Kalau yang lain tuh mungkin bisa 0,1 sampai 0,5% setiap kali kalian membuka posisi. Jadi lumayan makan modal kalian juga. Nah, kalau di BingX ini salah satu yang paling rendah. Selain itu dia juga memiliki keunggulan copy trade di sini. Menurut gue ini cocok banget buat pemula ya. Mereka di sini ada fitur copy trade. Kalian bisa cek sejarah trader masing-masing seperti apa. Sebulan terakhir profit rate-nya berapa, dalam 3 bulan terakhir apakah mereka konsisten profit atau tidak. Jadi menurut gue cocok banget buat pemula. Selain itu bagi kalian yang sibuk kerja, nggak sempat mantengin grafik setiap saat, fitur copy trade ini sangat berguna teman, karena kalau misalkan mereka buka posisi, kita bakalan keikutan, mereka tutup, kita juga bakalan keikutan. Jadi cukup tinggal deposit duit doang, lalu kita tinggal follow copy trader tersebut. Mungkin bagi teman-teman yang tertarik, kalian bisa langsung join BingX, linknya ada di deskripsi di bawah, teman-teman bisa langsung mendapatkan bonus sampai $120. Selain itu, kalian akan otomatis menjadi salah satu partisipan di dalam komisi trading yang rutin gue adakan ya. Biasanya gue giveaway senilai 7 juta rupiah cash ini. Selain itu juga sisanya ini rewardnya bisa mendapatkan trading bonus, dan ini khusus hanya untuk referral gue aja. Selain itu khusus untuk referral yang menggunakan link gue, kalian akan mendapatkan bonus $20 kalau misalnya kalian deposit 100 USDT minimal di sini teman. Jadi untuk mendapatkan benefit-benefit tersebut ya, itu juga rutin gua adakan, nggak cuman sekali tetapi berulang kali ya, rutin biasanya tiap bulan. Kalian bisa langsung daftar aja menggunakan link khusus yang ada di deskripsi di bawah. Jadi menurut gua kalian wajib paham ya tentang apa sih signal yang diberikan oleh Bitcoin dominance dan kira-kira apa yang bakalan terjadi pada altcoin maupun Bitcoin. Jadi recent breakout dari pola descending triangle ini udah lama banget gue nggak bahas tentang dominasi Bitcoin ya. Karena so far kita juga masih selalu di dalam segitiga ini, jadi ya nggak begitu tertarik lah teman-temannya buat ngebahas karena memang sideways juga. Tetapi baru aja ini ya, belakangan ini, seminggu belakangan ini lebih tepatnya kita mengalami breakout dari pola descending triangle ini. Jadi pattern dari descending triangle sebenarnya ada pattern bearish dan harusnya cenderung 70% kita malah break ke bawah ya. Itu sebabnya kenapa nggak menggaransi, nggak ada yang menggaransi bisa kita trade berdasarkan pola itu 100% bakalan sesuai ekspektasi teman-teman ya. Jadi yang nggak ada yang bisa menggaransi 100%, dan ya ini baru aja terjadi pola breakout teman-teman ya, dan target dari breakout dari Bitcoin dominance ini sebenarnya masih cukup jauh teman-teman ya. Dari momen dia breakout itu all the way ke level 52% yang sebenarnya kalau misalnya kita ukur dari sebelum dia jatuh, ini exactly berada di level 61,8 ya, golden ratio untuk market crypto. Nah, apa sih signalnya ketika dominasi Bitcoin naik? Jadi sesuai dari namanya aja, kalau misalkan dominasi Bitcoin naik, artinya Bitcoin lebih mendominasi dibandingkan altcoin. Jadi kalau misalkan kita perhatikan, ini kalian bisa perhatikan nih, sebelum dia turun ya, persis di tanggal 18 Mei di sini ya. Jadi di sini gue akan bandingkan si Bitcoin dengan altcoin. Skenario-nya sama ya, kita akan bandingkan dengan penurunan dan kenaikan yang terjadi dari tanggal 18 Mei sampai 20 Mei ini. Nah, di sini kita bisa ambil contoh altcoin nih, teman-teman ya. Jadi ini sebenarnya adalah total keseluruhan market crypto ini di luar dari Bitcoin nih, exclude BTC, teman-teman. Jadi ini sebenarnya adalah altcoin. Jadi rata-rata semua pola altcoin tuh kurang lebih mirip seperti ini, teman-teman, grafiknya ya. Ini cuman kita ambil indeksnya aja secara keseluruhan. Dari tanggal 18 sampai tanggal 20 Mei juga, cuman dia naiknya ini bahkan nggak melebihi sebelum dia turun. Jadi turunnya ada di level 722 ini, tetapi saat ini kita berada di level 700. Nah, sementara si Bitcoin ini udah sama, teman-teman, udah sama sebelum dari level kita turun ini. Jadi ini kalian perhatikan, ini udah sejajar dari sebelum kita turun, tetapi yang ini ketinggalan nih, ini naiknya cuma dikit. Ini yang menandakan kenapa si Bitcoin dominance ini akhirnya bisa naik lagi. Jadi itu yang terjadi saat ini, teman-teman. Nah, itulah maksudnya dari breakout yang terjadi pada dominasi Bitcoin. Artinya Bitcoin lebih mendominasi dibandingkan altcoin. Kenaikan Bitcoin tuh misalkan bisa 5%, tapi altcoin tuh cuman 3%. Nah, terus kalau misalnya kita flashback kepada capitalization terakhir yang terjadi pada Bitcoin di awal Maret 2020, di sini kalian perhatikan ya. Jadi sebenarnya ini dominasi Bitcoin juga naik nih dari Maret sampai bulan Mei. Ini kalian perhatikan. Ini kan Bitcoin mengalami penurunan dari bulan Februari ini ya. Kalau misalkan kita balik lagi, ini ketika Februari dia mentok di level 10,4, abis itu dia turun dalam, abis itu kita naik lagi teman.
Dan kita naik ini hampir menyamai level ketika kita turun ya. Jadi kita balik lagi ke level 10.200 exactly ini harga sebelum kita anjlok besar-besaran. Kita flashback buat altcoin. Kalau misalnya kalian perhatikan dari Maret sampai bulan Mei ini, nah ini kalian perhatikan ya, ini kan kita tertingginya di level 115. Nah, tapi ketika posisi kita ada di bulan Mei di sini ya, nih kalian perhatikan paling mencapai 60, 50, 60% doang gitu ya. Ini kan persis di bulan Mei nih, 10 Mei ya. Ini kita bahkan baru ada di setengah jalan teman, setengah jalan sebelum kita peak di bulan Februari ini. Jadi memang dua-duanya itu sama-sama naik, cuman ya naiknya itu lebih ketinggalan ya kalau buat altcoin. Ini juga ditandai dengan pump si dominasi Bitcoin. Kalau misalnya kita perhatikan, ini adalah Maret 2020 di sini ya. Pump dominasi Bitcoin ke bulan apa sampai bulan Mei di sini ya. Ini all the way dari level 62 ke level 69 teman. Sebelum dia jatuh lagi dan akhirnya alt season ini terjadi lagi. Jadi all the way dari level 62 ke level 68. Bitcoin lebih mendominasi dibandingkan altcoin sebelum terjadi alt season lagi dari bulan Mei sampai ke bulan Septembernya. Jadi itu apa yang kita alamin saat ini. Kalau memang misalkan sejarah ini bakal terulang lagi, ya kita bakalan pump lagi retest all the way ke level 52 untuk dominasi Bitcoin ya, dimana nanti Bitcoin akan lebih naik dibandingkan altcoin. Setelah itu dari level 52 ini mungkin kena reject lalu terjadi alt season teman. Baru nanti altcoin bakalan naik. Jadi yang pertama pasti semuanya initiate itu yang mulai itu pasti Bitcoin teman. Dari dulu dari gua zaman tahun 2017 itu juga dulu BTC duluan yang naik. Baru setelah si BTC ini ketika dia koreksi baru altcoinnya yang naik. Jadi itu apa yang kita lihat dari recent breakout yang terjadi dari pola descending triangle buat dominasi Bitcoin. Artinya Bitcoin udah kembali mendominate sementara si altcoin ini naiknya nggak bisa ngikutin pace si Bitcoin. Makanya kenapa dominasi Bitcoin ini breakout, lalu setelah nanti Bitcoin koreksi baru altcoinnya bakalan naik. Itu sebabnya kenapa ya dari dulu manajemen porto yang bagus itu kebanyakan tuh harusnya di Bitcoin. Nggak mungkin orang bilang 90% di altcoin, 10% di Bitcoin ya. Karena kan Bitcoin tuh selalu jadi rajanya, itu sebabnya kenapa rata-rata porto orang ya 70-80% di Bitcoin, paling altcoin tuh karena lebih beresiko juga cuman 10-20%. Cuman ya sesuaikan lagi gitu ya dengan profil resiko masing-masing. Kurang lebih itu aja menurut pendapat pribadi dan analisa gue sendiri. Kalau menurut kalian kayak gimana? Mungkin kalian bisa coba komentar di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa sampai jumpa di next video.